Di hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Pernah nggak dengar kata observasi? Nggak pernah? Pernah, ini udah pernah kita pelajari loh di SMP. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih mendetail. Jadi, objek itu apa, Nak? Tahu nggak apa itu objek? Nggak tahu juga. Ya, jadi objek itu apa yang bisa kamu lihat dengan mata kamu. Apa yang ada di sekitar kamu. Objek itu bisa dia benda mati, bisa dia benda hidup. Jadi kalau objeknya benda mati, itu contohnya ada yang kamu duduk aja, handphone kamu, dia itu mati. Kemudian kalau objeknya itu benda hidup, contohnya itu kamu. Kamu hidup kan? Ya, jadi objek benda hidup itu contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Oke, jadi ada selanjutnya pengertian teks laporan hasil observasi menurut para ahli. Di sini dikatakan bahwa teks laporan hasil observasi itu ialah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi, karena dia memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi ini kita mengklasifikasikan sesuatu. Misalnya ketika kamu melihat sebuah kursi. Jadi ketika kamu melihat sebuah kursi, pasti kamu jelaskan kan apa aja yang ada di kursi itu. Misalnya kursi itu dia bisa berdiri karena dia ada apa, Nak? Ada kayunya. Kemudian dia dipaku sehingga dia bisa berdiri kursinya. Kalau nggak gitu dia kan nggak akan bisa jadi sebuah kursi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, dia itu bersifat objektif. Nah, jadi di sini penulis tidak memihak orang atau pihak tertentu. Jadi ketika kamu lagi mengamati sebuah objek, kamu nggak boleh memihak. Misalnya ketika kamu lagi mengamati teman kamu, misalnya temannya ini nggak kamu sukai. Jadi misalnya meskipun dia nggak kamu sukai, kamu nggak boleh cerita hal yang buruk tentang dia. Jadi kamu ceritakan apa yang kamu lihat, bukan dari pandangan pribadi kamu. Jadi kamu ceritakan berdasarkan seperti apa dia kamu lihat. Misalnya si Wira contohnya ya, misalnya Wira itu orangnya tinggi. Kemudian gimana lagi? Rapi. Jadi kamu mendeskripsikannya berdasarkan apa yang kamu lihat, bukan berdasarkan apa yang kamu pikirkan. Itu dia tadi bersifat objektif. Kemudian yang kedua, dia bersifat universal dan global. Jadi kalau dia bersifat universal, dia tidak memihak kepada pihak tertentu. Misalnya pihak tertentunya ini dalam pemerintahan, contohnya misalnya kamu nih kan punya presiden kan, jadi kamu nggak boleh memihak presiden kamu. Kamu juga harus memihak partai-partai pendukung lainnya. Kemudian kalau dia ada katanya global, jadi kalau global itu dia secara keseluruhan kamu jelaskan tentang dia. Kemudian yang ketiga, dia ditulis berdasarkan fakta. Jadi ketika kita lagi mengamati sesuatu, kita itu harus menjelaskannya berdasarkan apa yang kita lihat. Fakta itu sesuatu yang nyata dan bisa kita buktikan. Kalau nggak bisa kita buktikan, itu dikatakan sebagai opini. Jadi ketika kita buat pengamatan, kita harus berdasarkan apa yang kita lihat, sesuai dengan faktanya. Misalnya ketika kamu bilang Wira itu orangnya rapi, ya harus seperti itulah si Wira. Tapi ketika kamu bilang Wira rapi, ternyata dia tak rapi, berarti itu bukan fakta. Jadi itu dia opini. Kemudian yang keempat, dia teksnya bersifat khusus ataupun spesifik. Jadi di sini penulis harus memberikan hasil pengamatan secara jelas pada suatu permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar dari permasalahan tersebut. Jadi contohnya, ketika kamu lagi membahas seekor kucing, kamu harus jelaskan tentang kucing sampai hasil pengamatan kamu habis. Nah,
Jangan kamu masukkan kucing dengan misalnya kamu tambahkan di situ cerita kamu mengenai seekor lalat. Jadi kan nggak nyambung kan nak ceritanya. Jadi ketika kamu bahas kucing, maka seterusnya kamu harus cerita tentang kucing. Jangan di situ kamu masukkan tentang lalat, tentang sapi, atau tentang lain sebagainya. Oke, jadi tujuan dari teks laporan observasi itu pertama, kita untuk mengatasi suatu permasalahan. Jadi misalnya kamu kan mengamati mengenai lingkungan. Jadi kan di situ ada masalah yang pastinya akan kamu telusuri, nak, kamu teliti. Kemudian yang kedua, menemukan metode atau tekniknya. Jadi ketika kamu mengamati sebuah lingkungan, misalnya lingkungannya kan kotor, pastikan kamu akan cari cara gimana biar lingkungan itu jadi bersih. Kemudian yang ketiga, kamu harus mengambil keputusan yang paling efektif. Misalnya keputusan yang paling cepat dan bisa terlaksana dengan baik. Misalnya ketika lingkungannya itu kotor, gimana sih cara paling cepat biar lingkungan itu tetap bersih? Misalnya dengan cara gotong royong, atau ada pengutip sampah secara setiap hari. Kemudian yang keempat itu kita harus menguji suatu hipotesa. Jadi hipotesa ini itu adalah analisis. Nah, tadi kan ketika kamu mengamati sampah, kamu harus analisis sampah itu terbuat dari apa aja. Kemudian sampah itu kita buangnya gimana? Apakah itu harus kita kubur atau kita bakar? Kita analisis dulu, jangan sembarangan kita misalnya masukkan sampah itu ke sungai, nggak boleh. Kalau kita sembarangan nanti sampahnya jadi makin apa? Makin banyak dan juga makin merusak lingkungan, maka kita analisis dulu. Kemudian yang kelima, kita harus mengetahui perkembangan dari suatu masalah. Jadi ketika kamu tadi kan mengamati lingkungannya kan banyak sampah. Terus nih kamu udah tahu nih gimana sih cara buangnya. Kemudian cara mengatasinya gimana? Bukan setelah itu bukan kamu langsung berhenti, tapi kamu harus lihat perkembangannya, harus kamu ikuti terus-menerus. Jadi nggak hanya ketika udah selesai dianalisis terus berhenti, nah nggak bisa. Jadi ketika kamu udah analisis, berarti kamu harus terus melanjutkannya sampai dia berkembang secara lebih baik, gimana cara mengatasinya tadi. Kemudian, selanjutnya itu ada fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, fungsinya itu sebagai sumber yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Jadi, kalau bisa teks observasi itu dia harus informasinya itu akurat dan juga terpercaya. Karena takutnya kalau informasi yang kita cari itu nggak akurat, nggak benar-benar, nggak terpercaya, nanti ketika ada pihak lain yang melihat hasil observasi kamu bisa dituntut. Nah, jadi ketika kita lagi mengobservasi sesuatu, kita itu harus jelas, harus ada data dan juga faktanya. Biar ketika nanti kamu buat observasi kamu atau kamu unggah ke pemerintahan, kamu kirim, itu dia diterima. Jadi dia informasinya harus akurat dan juga terpercaya. Kemudian, yang kedua itu, dia sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Selanjutnya yang ketiga itu dia sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu ada 3 struktur. Yang pertama itu ada klasifikasi umum atau definisi umum. Dia itu berisi bagian pembuka ataupun pengantar mengenai apa yang kita sampaikan. Jadi di dalam bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan kita teliti. Kemudian di sini juga menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang apa yang kita teliti tadi. Kemudian yang kedua itu ada deskripsi bagian. Jadi di dalam deskripsi bagian ini dia itu berisi penjelasan lebih detail mengenai objek atau bagian-bagian yang kita teliti. Jadi dalam deskripsi bagian inilah kita jelaskan objek itu secara lebih mendetail. Nah, kemudian yang ketiga itu ada deskripsi manfaat.
Jadi di dalam deskripsi manfaat ini berisi bagian dari laporan hasil observasi yang mengenai tentang manfaat dari objek yang kamu teliti. Jadi ketika kamu meneliti sesuatu harus ada manfaatnya, Nak. Jangan meneliti sesuatu yang nggak bermanfaat. Kan nggak ada gunanya kita ketika meneliti sesuatu nggak ada manfaatnya, jadi sia-sia. Jadi ketika kita meneliti, kita juga harus cari tahu apa sih manfaat dari yang kita teliti, biar penelitian kita itu nggak sia-sia.